Indonesia Haritanu dan keluarga Riyadi bakal punya bisnis bersama. Bisnis ini akan terwujud dengan merger Bank MNC dan Bank Nobu. Kita akan menuju ke Bursa Efek Indonesia bersama dengan Triksi Valencia. Selamat pagi, Triksi. Bagaimana? Kapan ini kedua bank ini ya, Bank Nobu dan juga MNC Bank ini akan merger dengan konglomerat ini? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Sebenarnya informasi kapan keduanya ini merger ini belum ada yang keluar informasi resminya. Akan tetapi OJK sudah membuka suara bahwa desas-desus yang sudah terdengar sejak awal tahun menyusul dari ketentuan modal inti yang harus memenuhi minimal 3 triliun rupiah ini sudah muncul sejak awal tahun, di mana memang dikatakan oleh OJK bahwa informasi atau terkait dengan merger keduanya ini memang sudah disampaikan jauh sebelum deadline terkait dengan modal inti minimal 3 triliun ini, yakni 31 Desember ini disampaikan, begitu Gladys dan juga saudara. Dan baru kali ini kemudian akhirnya OJK membuka suara bahwa memang kedua bank tersebut yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan juga PT Bank Nasional Nobu Tbk ini akan merger, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ketika keduanya bergabung, melihat nilai total aset ini cukup besar sekali, Glenis, yakni bisa mencapai 40 triliun rupiah. Kalau mengacu dari laporan keuangan bulanan per Januari 2023, untuk aset Bank Nobu sendiri ini mencapai 21 triliun rupiah. Sementara untuk aset MNC Bank ini mencapai 16,98 triliun rupiah. Jadi angkanya cukup besar sekali, mencapai 40 triliun rupiah atau pastinya adalah 37,98 triliun rupiah. Ini terkait dengan aset, akan tapi kalau berbicara tentang modal inti yang juga menjadi aturan dari OJK, yakni minimal modal intinya adalah 3 triliun rupiah. Ini berbeda lagi Glenis dan juga saudara, karena salah satu yang juga menjadi alasan keduanya merger ini adalah untuk pemenuhan modal inti 3 triliun rupiah ini sendiri. Kalau misalnya melihat bagaimana dengan modal inti keduanya pada bulan September 2022, untuk Bank Nobu sendiri modal inti mereka adalah di 1,59 triliun rupiah. Sementara kalau untuk MNC Bank modal intinya baru di 2,07 triliun rupiah, sehingga inilah juga menjadi alasan kedua bank milik konglomerat ini merger untuk memenuhi ketentuan bank umum dalam memiliki modal inti minimal 3 triliun rupiah. Namun di samping itu atau di sisi lain, Glenis dan juga saudara, yang disampaikan juga oleh OJK yakni Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana mengatakan bahwa sebenarnya merger kedua bank ini bukan karena untuk memenuhi modal inti tersebut, akan tapi memang kedua bank ini juga sudah memiliki kekuatan dan memang penggabungan keduanya ini untuk memperkuat masing-masing kekuatan, untuk memperkuat dari penggabungan antara PT Bank MNC Internasional Tbk dan juga PT Bank Nasional Nobu Tbk, Glenis dan juga saudara. Nah, kemudian kalau misalnya melihat kemudian bagaimana kedua bank ini merger setelah diumumkan adanya penggabungan dari kedua bank ini, kita bisa melihat bagaimana saham dari keduanya ini melejit. Kalau melihat dari tanggal Selasa 28 Februari kemarin dibuka dengan saham yang cukup melejit, yakni Nobu di 13,14%, kemudian di MNC Bank ini dibuka di 14,29%. Akan tapi memang pada hari kemarin atau pada 1 Maret ini keduanya ditutup di angka yang terkoreksi, yakni di Nobu sendiri di Rp545, sementara di MNC Bank ini ditutup di harga Rp9,8. Nah, kalau menurut dari pengamat sendiri, Glenis dan juga saudara, memang sebenarnya penggabungan keduanya ini memiliki potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu atau dalam jangka pendek ini akan terkoreksi terlebih dahulu angkanya. Namun secara perlahan keduanya ini memiliki potensi untuk bisa menjadi penguatan. Jadi ini memang bertahap, Glenis dan juga saudara, karena memang juga baru diumumkan kemarin. Namun tentu kita akan melihat ke depannya bagaimana, apakah memang saham keduanya ini
bisa menguat meski kemarin pada tanggal 1 Maret ini ditutup di angka terkoreksi begitu atau turun, namun keduanya ini dibuka di angka yang cukup tinggi begitu Gladys dan juga saudara. Dan tentu saja kalau sudah bergabung kemudian apa yang menjadi kedepannya atau yang harus dipikirkan kedepannya pasca merger ini disampaikan oleh pengamat adalah bagaimana keduanya ini harus memiliki persamaan persepsi begitu, harus merumuskan bersama apa yang menjadi arah bisnis ke depannya. Meski demikian, keduanya memiliki keunggulan yang dapat saling menopang satu sama lain dan juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana tantangan ke depan dari dua bank ini yang sudah atau akan merger yang nanti akan segera diumumkan, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.